Lapor Pak Wali Kota, ada warga mati kelaparan. Sebuah cerpen esai Denny J.A, Suara Batin Era Virus Corona. Pandemi Corona benar-benar memukul perekonomian masyarakat, terutama kalangan kelas bawah. Di Serang, Banten ada keluarga dengan 4 anak yang kelaparan. Dampak virus corona atau COVID-19 ini semakin meluas sehingga menyulitkan masyarakat yang hanya bergantung pada upah harian. Nggak bakalan ini juga sampai sakit kalau saya bohong. Anak makan berapa hari? 2 hari om. Cuma diam aja sampai saya sedih ya. Abang juga sabar ya mah dan seterusnya. Teks di Japri WA-ku singkat saja dari Nata, Pak Wali Kota. Daf, jika ada waktu nanti makan malam di rumah ya, jam 19.00 soal Siti. Sudah kuduga, Nata akan mengajakku bicara panjang lebar. Kisah Siti warga kotanya heboh di media. Diberitakan Siti mati kelaparan. 2 hari ia tak punya makanan. Suaminya pencari barang bekas, tapi sejak meluasnya kantor tutup, sekolah tutup, pembatasan sosial berskala besar, suaminya tak punya penghasilan. Siti! 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 Entah benar, entah tidak. Diberitakan Siti satu keluarga hanya mengganjal perutnya dengan air galon. Sebelum ia wafat, ia sempat menangis di depan kamera. Media sudah ramai membicarakan viral Siti bercerita kesulitan ekonomi di era pandemik. Nasib Nata kurang beruntung. Ia menjadi wali kota dari satu wilayah yang termasuk miskin di Indonesia. Sebelum datangnya era virus, kota itu sudah terpuruk. Apalagi di era virus ini. Kubaca aneka liputan di media sosial ini. Berbagai kritik muncul. Pak Wali dianggap keterlaluan, lambat bereaksi. Bukankah ada dana bansos? Ada pula bantahan. Lurah setempat membantah Siti mati kelaparan. Itu tidak benar. Tidak ada warga saya meninggal karena kelaparan. Kalau Anda tidak percaya, silakan tanya pada suami Bu Siti ini. Ada pula surat suami untuk publik. Ia tak suka istrinya disebut mati kelaparan.
Yang benar, ini takdir Tuhan. Istrinya hanya kelelahan dan menjemput takdirnya. Tapi opini sudah terbentuk. Di era virus corona, di kota yang tak jauh dari ibu kota, kok ada warga mati kelaparan? Mana tanggung jawab wali kota? Pasti Nata gelisah. Aku tahu karakternya. Sudah 40 tahun lebih kami berteman. Dulu ketika SD, rumah kami bersebelahan. Sekolah kami mulai SD sampai universitas sama. Kadang aku menginap di rumah Nata, kadang Nata menginap di rumahku. Ayahnya wafat sejak ia berusia 5 tahun. Ia tinggal bersama ibu dan kakek neneknya. Kami memanggil kakek itu Abah. Abah saja, tanpa nama sebenarnya. Abah tak hanya pengganti ayah bagi Nata, tapi juga inspiratornya, guru spiritualnya, idolanya. Abah juga kuat indera keenamnya. Aku ingat mungkin 30 tahun lalu ketika kami SMA. Di beranda itu hanya ada aku dan Nata dan Abah. Nata, satu hari nanti kau akan dapat amanah menjadi pemimpin orang banyak. Ah Abah, aku gak mau menjadi pemimpin. Aku mau jadi dosen saja, menulis buku, memajukan ilmu. Pikiranmu nanti akan berubah. Kau akan berjumpa peristiwa, akan datang pengalaman dan orang-orang. Mereka menjadi anak-anak tangga yang membawamu ke sana, ke singgasana. Tapi jangan lupa ya Cu, sejak sekarang harus kau latih. Kau harus menjaga amanah. Abah pun bercerita tentang pentingnya pemimpin peduli pada rakyat kecil. Sangat sering Abah berkisah soal itu. Seolah ia memang ingin Nata menyiapkan diri belajar menjaga amanah, terutama untuk wong cilik. Pernah suatu ketika di kebun belakang, kami juga bertiga. Abah bercerita tentang seorang raja. Abah sebut nama raja itu dari wilayah mana, tahun berapa, tapi aku lupa detailnya, hanya ingat pesan utama. Raja itu sangat menjaga amanah. Kadang malam hari hanya ditemani satu orang pengawal, mereka berdua menyamar menjadi orang biasa. Mereka keliling ke pelosok kerajaan yang kumuh. Ingin ia lihat sendiri bagaimana kondisi rakyatnya. Ia tak hanya berpegang pada laporan para hulu balangnya. Anak buah kadang hanya memberikan info yang bagus-bagus saja. Rakyatnya tak tahu jika yang mampir ke rumah mereka itu raja. Esok harinya, di tempat yang raja kunjungi, yang serba kekurangan,
oleh raja dicarikan bantuan. Begitulah laku pemimpin yang menjaga amanah. Nata dan aku acap kali mendengar kisah Abah dengan takjub. Abah pandai mendongeng. Abah pernah juga bercerita soal Umar bin Khattab. Ia khalifah yang juga dikenal bersih dan amanah. Nata, teladani Umar bin Khattab. Pernah suatu hari, Umar kedatangan keluarga dari jauh. Ketika keluarga itu masuk, Umar bertanya, apakah mereka datang untuk berbicara masalah kekhalifahan atau soal keluarga? Ketika ternyata itu masalah keluarga, Umar mengganti lampu karena lampu itu minyaknya dari dana kekhalifahan. Ia ganti dengan lampu yang lebih kecil. Ini lampu minyaknya ia biayai sendiri. Itu yang namanya pemimpin. Bertanggung jawab, tidak memanfaatkan fasilitas. Niat tanggung jawab itu dimulai sejak di hati, di pikiran. Karena nanti kau bawa tanggung jawabmu kepada sumber semua kekuasaan, kepada Tuhan. Ya Abah, tapi kan Abah, aku gak akan menjadi khalifah. Kan sekarang gak ada khalifah lagi. Aku akan menjadi dosen Abah. Hehehe. Jam 19.00 kurang 10 menit. Aku sudah sampai ke rumah dinas wali kota. Tak seperti tamu lain, aku langsung menunggu ke ruang keluarga. Foto Nata bersama Abah ada di sana. Bahkan foto itu lebih besar dibandingkan foto Nata bersama anak istrinya. Kaligrafi itu juga dari Abah. Nata tetap membawanya ke rumah dinas. Ini intisari dari surat Al-Maidah ayat 32. Jika kau menolong satu manusia, itu sama seperti kau menolong seluruh manusia. Jika kau menganiaya Dev, wits, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Lapar kan? Banget. Ayo makan. Dev, bagaimana kalau aku mengundurkan diri jadi wali kota? Gara-gara soal Siti. Iya, Dev. Ada 700.000 warga di kota ini. 5-6%-nya di bawah garis kemiskinan, bahkan sangat miskin. Masalahnya 40.000 warga ini tersebar di mana-mana. Ada lurah, ada RT, ada camat, ada kepala dinas, tapi mereka nggak jalan. Ya aku kan tergantung mereka. Ya sebenarnya di era normal ini aku bisa aja sih belusukan untuk melihat warga miskin itu langsung. Atau seperti cerita Abah. Cerita yang mana, Nat? Aku menyamar seperti raja, masuk ke kampung-kampung. Ya tapi kan aku gak mungkin deh melakukan itu di situasi sekarang kan. Ya bukan aja aku takut kena terpapar virus corona. Tapi seperti aku tidak mencontohkan hal yang baik untuk warga seperti bekerja di rumah. Gimana Dev? Kalau aku mengundurkan diri dari wali kota? Aku takut gak jaga amanah, Dev.
Serius kamu, Nat? Serius, Dev. Aku ini cocoknya jadi dosen, bukan jadi wali kota. Emang ini bener-bener aku ketulah omongan Abah. Dev, kamu kan temanku sejak kecil. Kamu master di bidang politik. Kamu juga yang membantu aku menjadi wali kota ini. Aku butuh solusimu, Dev. Aku percaya otak sama hati kamu. Nat, mundur dari jabatan itu mudah. Tapi ini sama dengan kasus kamu menjadi pemimpin prajurit. Ketika musuh datang, kamu sebagai komando kabur, lari tunggang langgang. Dan prajurit kamu tinggalin. Bukan kamu saja yang lagi mengalami masa sulit. Semua negara juga merasa sulit. Dan banyak pemimpin negara yang dimaki-maki sama rakyatnya. Dan itu sih hal yang lumrah menurutku. Nata menatap mataku tajam, dalam. Pernyataan dariku itu agaknya yang memang ia butuhkan. Kami pun pindah duduk di ruang kerja di rumah dinas. Nata memanggil Aziz, asistennya, untuk paparan. Di layar dengan PowerPoint, aneka info disampaikan Aziz. Gimana, ada kabar baru gak? Baik Pak, ini kita mulai dari soal Siti dulu ya Pak. Nah, ini laporan medisnya Pak. Pada kenyataannya Pak, tidak benar kalau Siti itu meninggal karena kelaparan Pak. Tapi memang kesulitan ekonomi kita tuh semakin bertambah Pak. Yang benar kamu sih. Kamu jangan buat laporan hanya buat saya senang. Ini Pak, ini data medisnya Pak. Ya kamu kan lihai, Ziz. Jangan-jangan ini laporan medis atas perintah kamu. Seakan-akan arahan dari saya. Ini ada data di Indonesia nih Pak. Di era virus corona akan ada orang miskin baru sebanyak 8,5 juta jiwa Pak. Total jumlah orang miskin di Indonesia akan naik menjadi 33,4 juta jiwa. Pastinya semakin banyak orang kelaparan yang terdata di dunia Pak. Nah, ini itu diduga di seluruh dunia akibat virus corona Pak. Yang mana nantinya akan ada 1 miliar manusia yang kelaparan. Itu data dari mana? Ini datanya valid Pak. Saya dapatkan ini dari WFP, World Food Program. Nah, ada satu lagi nih Pak. Kalau yang ini data dari IMF. Ekonomi dunia akan terpuruk paling rendah sejak tahun 1930. Ini itu seperti siklus krisis ekonomi yang terjadi setiap 100 tahun sekali, Pak. Dahsyat juga ya pengaruh pandemik ini. Negara superpower seperti Amerika aja kewalahan menghadapi ini. Bahkan senjata nuklir yang super hebat itu tidak bisa melawan virus yang super kecil ini. Saya lanjut ya, Pak. Oke, lanjut. Nah, kalau yang satu ini Pak, ini program bansos dari Pak Jokowi. Total dananya cukup besar. Di atas 40 triliun. Nah, di program ini ada program bantuan sembako dan ada program bantuan langsung tunai. Nah, yang mana nantinya per keluarga akan menerima uang sebanyak Rp600.000 selama 3 bulan Pak. Berapa keluarga yang mendapatkan bantuan sosial ini? Oke, untuk Jabodetabek saja ada 4,2 juta warga Pak, selama bulan April, Mei, dan Juni. Ini itu seperti biasa Pak, program konsep pemerintah pusat memang bagus. Tapi problemnya Pak, seringkali kinerja di lapangan lambat. Banget lambatnya. Ya kalau seperti itu caranya Pak, ini akan mempercepat jumlah kematian Pak. Atau nanti pula juga ada tikus yang mengambil, ya seperti biasa Pak. Tak terasa sudah jam 23.00. Kini hanya aku dan Nata saja di ruang keluarga. Nat,
Kamu harusnya bersyukur, Nat. Lonceng di hatimu cukup kuat. Kamu selalu merasa bersalah ketika mendengar wargamu kelaparan. Aku tahu, Nat, aku tahu. Kamu sangat ingin memegang amanah. Itu dahsyat. Tapi kita butuh kecepatan bergerak, Nat. Jika kita hanya mengandalkan birokrasi yang ada, kan Najis sudah bilang, kerjanya lambat sekali, Nat. Akan ada kasus Siti yang lain. Ini era darurat. Langkah kita harus out of the box. Ya, aku tahu, Dev, aku tahu. Tapi itu duit negara. Semua ada prosedurnya. Kalau aku nggak ikut prosedur, ya aku kena KPK. Ya, tapi kalau aku ikut prosedur, lambat. Kayak siput. Gini aja. Kita himpun dana masyarakat. Gerakan civil society. Kita kumpulkan orang-orang kaya yang peduli, Nat. Nata terdiam. Ia sepertinya teringat sesuatu yang besar. Dev, mungkin ini saatnya. Ia bangkit dari tempat duduk, lalu Nata berdiri memandang foto Abah. Aku biarkan saja. Mengawasi dengan jarak, lalu keluar ucapan Nata. Seolah ia bicara dengan Abah. Izin ya Abah, ia cium lukisan itu. Dengan semangat Nata kembali duduk, mendekatkan wajahnya padaku. Dev, ingat sebelum Abah wafat, Abah meninggalkan sebuah kotak. Dan Abah bilang, itu bukan buatmu. Tapi ini kamu pakai ketika kamu dapat amanat. Ya. Aku ingat kotak itu. Apa isi kotak? Aku udah lihat, Dev. Aku udah lihat. Mungkin ini saatnya, Dev. Saatnya. Nata memberi kode tanpa suara. Memintaku menunggu. Ia nampak semangat sekali. Ia masuk ke dalam, keluar lagi. Nata membawa kotak hitam itu. Bersama kami melihat kotak hitam itu. Di atasnya ada tulisan yang selalu Abah ulang-ulang ke Nata. Jaga amanah. Nata tunjukkan isinya padaku. Astaga, 5 balok emas murni. Kami pun berencana Nata akan menjual 5 balok emas murni. Semua dana akan dibelikan sembako. Sebuah yayasan sosial akan menyalurkannya kepada sebanyak mungkin warga. Ujar Nata, mencegah kasus Siti yang lain. Kami berpelukan, sangat senang. Pelukan 2 sahabat. Seperti ketika kami berpelukan di kelas 5 SD. Waktu bocah, hangat, tulus.